Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ismarindo Sukma, NIM 18.12050. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dalam audit. Sebelum masuki materi, kita harus mengenali atau tahu tentang arti audit itu apa. Pengertian audit secara umum adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis oleh pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dan disertai dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung. Audit bertujuan agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Pengertian audit menurut A Statement of Basic Auditing konsep dinyatakan sebagai suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke asersi manajemen. Yang pertama ada asersi keberadaan atau kejadian. Berhubungan dan apakah tipe atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. 2. Asersi tentang kelengkapan. Berhubung dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Yang ketiga ada asersi tentang hak dan kewajiban. Berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat ada asersi tentang penilaian atau alokasi. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang kelima ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan disklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan tentang materialitas. Materialitas merupakan dasar penerapan dasar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang tidak material dalam laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dapatlah dikeluarkan suatu laporan wajar tanpa pengecualian. Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Dalam menerapkan definisi ini digunakan 3 tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat, yaitu ada jumlahnya tidak material, jumlahnya material, dan jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas. Tingkat materialitas dikatakan tertinggi terjadi apabila para pengguna informasi laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengendalikan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin luas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian. Tabel dengan pengecualian. Standar umum auditing ketiga berhubungan dengan materialitas karena menyangkut profesional judgment seorang auditor. Suatu pemeriksaan atau audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik yang cukup sebagai auditor. Dalam melaksanakan audit, untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Betapapun tingginya kemampuan seorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.
Selanjutnya ada model risiko audit. Model risiko audit ini ada 3, yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan atau internal risk adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Risiko bawaan menunjukkan faktor kerentanan laporan keuangan terhadap kekeliruan yang material dengan asumsi tidak ada pengendalian intern. Yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Yang ketiga ada risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan kekeliruan yang melampaui jumlah yang dapat ditolerir. Jika kekeliruan semacam itu timbul, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu PDR tergantung pada 3 unsur risiko lainnya dalam model. 2 ada PDR menentukan besarnya bukti yang akan dikumpulkan. Terus ada prosedur audit. Prosedur audit ada 10 poin, yaitu prosedur analitis, inspeksi, konfirmasi, perhitungan, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, pelaksanaan ulang, pengamatan, permintaan keterangan, dan teknik audit berbantuan komputer. Ya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.